Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang ingin dihormati, tetapi sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Sebagian mengira rasa hormat datang bersama jabatan, bersama kekayaan atau status sosial. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Semakin keras seseorang menuntut dihormati, maka semakin kecil kemungkinan ia mendapatkannya. Fakta psikologi sosial menunjukkan bahwa otoritas moral adalah sumber utama penghormatan jangka panjang. Kekuasaan bisa membuat orang tunduk, tapi tidak membuat mereka menghargai kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang yang tanpa pangkat tinggi, tanpa harta berlimpah, tetapi disegani oleh semua orang di sekitarnya. Mereka berbicara sedikit, bertindak tenang, dan membawa aura yang membuat orang segan menyala. Di sisi lain, ada pula mereka yang berkuasa, namun begitu kekuasaannya hilang, tak ada satupun yang menghormati. Jadi pertanyaannya, apa rahasia menjadi manusia yang dihormati tanpa harus berkuasa? Yang pertama, integritas adalah mata uang tertinggi di dalam hubungan sosial. Rasa hormat lahir dari konsistensi antara ucapan dan tindakan. Orang tidak menghargai karena kita sempurna, tetapi karena kita bisa dipercaya. Di dunia kerja misalnya, rekan-rekan akan lebih menghormati seseorang yang bisa menepati janji sederhana, seperti datang tepat waktu atau menyelesaikan tugas sesuai tenggat, daripada atasan yang banyak bicara tetapi ingkar janji. Integritas menciptakan reputasi diam-diam yang sulit dibeli oleh kekuasaan. Dalam konteks yang lebih luas, integritas juga menjadi fondasi moral. Ia tidak terlihat tetapi terasa. Orang yang menjaganya tak butuh banyak bicara untuk meyakinkan orang lain. Di dalam logika filsuf, pembahasan ini sering dikaitkan dengan filsafat tindakan etis, bahwa kredibilitas seseorang dibangun dari kebiasaan kecil yang berulang, bukan perintah besar yang kosong. Yang kedua, rendah hati membuat kita sulit dibenci. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi kemampuan untuk tidak menempatkan diri di atas orang lain. Dalam dunia yang penuh kompetisi, sikap ini justru langka, dan karena itulah ia menonjol. Lihatlah sosok guru, teknisi, atau petani yang berbicara dengan penuh rasa hormat kepada siapapun. Tanpa sadar, mereka memancarkan wibawa yang halus namun kuat. Sebaliknya, orang yang selalu ingin menonjol justru kehilangan daya tariknya. Dalam hubungan sosial, kerendahan hati memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar. Dan disitulah paradoksnya. Semakin kamu tidak ingin dihormati, semakin banyak orang yang akan menghormati kita. Yang ketiga, berbicara seperlunya tetapi selalu berbobot. Manusia yang dihormati bukan yang paling sering bicara, tetapi yang paling bijak memilih kata. Setiap kalimatnya terasa punya makna, tidak berlebihan tapi mengena. Dalam pertemuan atau perdebatan, orang seperti ini jarang berbicara duluan. Namun ketika berbicara, semua orang akan terdiam. Itulah kekuatan dari keheningan yang disiapkan oleh pikiran yang matang. Dalam konteks sosial digital saat ini, keahlian menahan diri untuk tidak ikut berkomentar dalam setiap isu juga menunjukkan kecerdasan. Orang yang mampu memilah kapan bersuara dan kapan diam kan selalu terlihat lebih berwibawa. Yang keempat, menghormati orang lain tanpa pamrih. Rasa hormat sejati berawal dari memberi, bukan menuntut. Ketika kita menghormati orang lain tanpa berharap imbalan, kita sedang menanamkan energi sosial yang positif. Contoh sederhana,
menyapa sopan, mendengarkan tanpa menyela, atau menghargai pekerjaan kecil orang lain. Orang yang merasa dihargai akan secara naluriah menghormati kita kembali. Bentuk penghormatan yang tulus seperti ini menembus batas usia, jabatan, bahkan latar belakang. Ia tidak bisa dipalsukan karena muncul dari kesadaran bahwa setiap manusia punya martabat yang sama. Dan kesadaran semacam ini hanya dimiliki oleh mereka yang telah menguasai diri dan egonya. Yang kelima, ketegasan tanpa arogansi. Banyak yang mengira ketegasan identik dengan kekerasan. Padahal, orang yang benar-benar tegas justru tidak perlu bersuara keras. Ketegasan lahir dari kejelasan nilai dan prinsip hidup. Ketika kita tahu bahwa apa yang benar dan berani mempertahankannya dengan tenang, orang akan menaruh hormat meskipun tidak selalu setuju. Dalam situasi konflik, orang tegas tidak terpancing emosi. Ia mampu berkata tidak dengan tenang dan tetap menghormati lawan bicaranya. Ketenangan semacam itu sulit dipelajari tanpa refleksi diri yang mendalam. Dan disinilah konten-konten eksklusif dan logika filsuf bisa membantu memperkuat cara berpikir rasional agar tegas tapi tidak keras. Yang keenam, konsistensi dalam tindakan kecil. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada kebiasaan baik yang terus berulang. Orang yang setiap hari berperilaku konsisten menumbuhkan rasa aman bagi orang di sekitarnya. Misalnya, seseorang yang selalu memperlakukan semua orang dengan sopan, baik bawahan maupun atasan, lama-kelamaan membangun reputasi sebagai sosok yang layak dihormati. Sebaliknya, orang yang sikapnya berubah tergantung siapa yang dihadapi akan cepat kehilangan respek. Konsistensi bukan hal besar, tetapi efeknya mengakar. Ia membuat orang tahu bahwa di balik sikap tenang ada nilai yang tak bisa digoyahkan oleh situasi apapun. Yang ketujuh, ketenangan adalah tanda kedewasaan batin. Di dunia yang bising dan reaktif, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang langka. Orang yang mampu tetap tenang di tengah provokasi, di tengah gosip atau tekanan sosial akan tampak menonjol tanpa harus mencari perhatian. Ketenangan membuat orang lain merasa aman berada di dekat kita, dan rasa aman itu berubah menjadi rasa hormat. Ketika kita tidak perlu membuktikan apapun, orang justru akan melihat kita sebagai sosok yang kuat. Karena yang paling berwibawa bukanlah yang memerintah dengan suara, tetapi yang memimpin dengan sikap. Menjadi manusia yang dihormati bukan soal jabatan, tapi soal karakter. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti jujur, konsisten, dan menghormati orang lain terlebih dahulu. Wallahu a'lamu bishawab.